Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu saudara pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, tentang God Provides. Hari ini masih lanjut dan hari ini kita akan belajar tentang Mazmur 23. Mazmur 23. Mari kita sama-sama berdiri membaca ayat-ayat ini, saudara-saudara. Ya, baik, kita baca bergantian. Saya ayat 1 dan saudara membaca ayat 2 bergantian. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudaraku, Allah sebagai provider, sebagai penyedia, digambarkan secara lengkap dalam Mazmur 23 ini. Ya, pengalaman hidup Daud yang sangat percaya kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepadanya dirasakan dan dia yakini sama seperti dia pernah menjadi gembala domba. Dia merasakan Tuhan itu gembala ternyata. Saya ini dombanya. Dia bandingkan waktu dia memelihara domba, dia bawa domba itu ke padang rumput yang hijau, dia carikan sumber air,
dijaga, dilindungi. Dan ternyata bagi Daud, Tuhan itu seperti dia waktu jadi gembala. Jadi saudaraku, Tuhan itu bukan hanya menyediakan makanan. Tuhan sebagai gembala bukan hanya menyediakan hal-hal kebutuhan jasmani saja, tetapi juga menyediakan semua kebutuhan umat gembalaannya. Dia menyediakan apa yang perlu bagi saya dan saudara secara holistik, secara menyeluruh. Dia sediakan. Jadi bukan soal rumput hijau saja, tapi kalau kita baca terus, bagaimana Daud berkata, dijamu. Itu bukan soal makanan saja, tapi ada kenyamanan di sana. Ada ketenangan di sana. Nah, saudaraku, Tuhan adalah gembalaku adalah judul khotbah pagi ini untuk menutup tema bulan ini tentang Yehova Jireh atau Tuhan penyedia bagi orang-orang yang percaya. Saudaraku, pemahaman Tuhan sebagai gembala menolong kita semua untuk menjalani perjalanan tahun ini yang masih ke depannya 11 bulan. Ya, panjang ya. Tentunya yang kita lihat ke depan sesuatu yang penuh perjuangan. Tetapi kita punya keyakinan, kita punya gembala yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Ya, kita punya gembala yang 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang hidup kita, dia menyediakan. Sebab dia Tuhan penyedia. Dia adalah Allah yang menyediakan. Tuhan adalah gembalaku bagi Daud. Sebagai gembala itu personal, pribadi, sangat pribadi. Ya, Daud berkata, saudaraku, bukan hanya Tuhan itu gembala. Enggak. Dia berkata apa, saudaraku? Tuhan adalah gembalaku. Saudara tahu HP? Semua tahu ya, di toko banyak. Tapi kalau saudara bilang ini HP-ku, saudara bisa tunjukkan? Mana? Coba, tunjukkan. Boleh saya ambil, saya bawa kemana-mana? Nggak boleh, karena itu sangat pribadi. Di dalamnya ada berbagai data, keperluan, dan lain sebagainya. Itu HP, misalnya ini ya, itu HP. Banyak HP, entah HP siapa, gitu ya. Beda dengan itu HP-ku. Saudara ngerti bedanya? Yang Daud rasakan? Ya, Tuhan gembala. Yang nggak tahu gembalanya siapa. Tapi bagi Daud, saudaraku, Tuhan adalah gembalaku. Nah, bagi saudara, bagaimana? Tuhan itu siapa? Tuhan adalah gembalaku. Kalau saudara mengakui, meyakini Tuhan adalah gembalaku, perjalanan ke depan, jangan takut, jangan khawatir. Karena ada gembala yang menggembalakan hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Nah, Tuhan itu maha agung, maha dahsyat, maha mulia dan maha segalanya. Dia jauh tinggi di langit. Dia jauh tinggi di sorga sana. Tetapi saudaraku, Tuhan itu bagi Daud sangat dekat, sangat akrab. Ya. Saudara, dikatakan domba-dombaku mengenal, mendengar suaraku, bisa bedakan. Seperti kita atau saya lah sebagai gembala, saya nggak lihat orangnya, kalau angkat telepon saya tahu ini suara siapa. Tapi ada yang satu rumah itu suaranya mirip-mirip gitu. Kadang saya berhenti dulu. Gitu. Jadi saudaraku, kalau dulu, sekarang kan gampang ya lihat di HP bisa. Kalau dulu nomor rumah kan nggak lihat orang, dengar suara saja. Jadi kalau gembala yang baik dia bisa dengar suaranya. Dan si domba juga bisa dengar suara gembala.
bisa mengenali suara. Jadi saudaraku, walaupun Tuhan itu maha kuasa, maha tinggi, maha mulia, tapi dia sangat dekat, sangat akrab dengan hidupnya Daud. Sampai dia bilang, Tuhan gembalaku. Demikian juga kita saudaraku, walaupun Tuhan itu Tuhan yang maha segalanya, tapi dia dekat dengan saya dan saudara. Amin. Dia menjadi personal God. Dia menjadi Allah yang sangat pribadi. Ini loh saudaraku. Jadi Allah kita itu Allah yang sangat pribadi. Saya mengenal dia, dia mengenal saya. Gitu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita lihat yang pertama di sini tentang Tuhan yang sebagai penyedia. Dia menyediakan, dia memenuhi segala kebutuhan jasmani. Ya. Tuhan adalah gembala yang menyediakan, yang memenuhi kebutuhan jasmani kita. Amin. Amin. Yes, haleluya. Pembacaan kita tadi Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudaraku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ucapan Daud ini dilatar belakangi sebagai yang dahulu pekerjaan adalah seorang gembala. Ketika masih muda, Daud menjadi seorang gembala. Ketika kakak-kakaknya menjalani wajib militer, ikut perang bersama Saul, Daud tugasnya adalah gembala. Ya, Daud tugasnya adalah menggembalakan domba-domba ayahnya. Ya, dia masih sangat muda, tetapi kakak-kakaknya harus mengikuti wajib militer. Nah, saudaraku, Daud sangat paham apa yang dilakukan seorang gembala terhadap domba-dombanya agar domba-dombanya hidup dengan makan dan minum cukup. Gembala akan mencari padang rumput yang hijau dan segar serta cari sungai untuk minum. Nah, ini saudaraku yang harus dipahami, ini beda dengan beternak pada zaman sekarang yang dibuatkan kandang, lalu ada yang mencarikan rumput untuk makan domba atau makan kambing, saudaraku. Dan zamannya beda. Ternyata di kota seperti Tangerang ini kota ya, ada pencari rumput untuk makan kambing, saudaraku. Ada. Jadi suaminya ibu yang bekerja di gereja ini, dia selain pemulung, dia mencari rumput untuk kambing, saudaraku. Dia cari rumput untuk kambing. Jadi selain dia pemulung, dia cari rumput untuk kambing. Saya heran, ternyata ada yang piara kambing, dicarikan rumput, dan rumputnya itu beli, saudaraku. Jadi dia jual ke peternak kambing. Ya kalau di kampung dulu anak-anak yang cari rumput ya. Jadi makanya anak-anak di kampung nggak boleh sekolah jauh-jauh karena nggak ada yang bantu piara kambing. Ada yang nyambung rupanya. Saudaraku, gembala mencari rumput, mencari air. Dan setelah menemukan tempat itu, domba-domba dibawa. Saudaraku, ketika membuat pengakuan bahwa Tuhan adalah gembalaku, Daud sangat yakin bahwa Tuhan itu menyediakan yang diperlukan dirinya seperti waktu dia memperlakukan domba-dombanya. Domba-dombanya nggak boleh lapar. Dia yakin Tuhan juga memperlakukan dia supaya tidak lapar. Daud nggak ingin domba-dombanya haus. Dia yakin Tuhan memperlakukan dia,
memberi dia minum supaya dia tidak haus. Nah, saudaraku, Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Amin. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Rumput yang hijau dan air yang tenang. Tetapi saudaraku, saya katakan seperti tadi, Daud menemukan dulu. Ya, Daud menemukan dulu tempat di mana rumput itu ada. Lalu dia bawa domba-dombanya. Apa artinya saudaraku? Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Tetapi kita harus pergi ke tempat di mana Tuhan menyediakan itu. Betul? Ya, Tuhan sediakan. Tapi kita harus pergi ke tempat yang Tuhan sudah sediakan itu. Saudaraku, di Israel tidak mudah untuk mendapatkan padang rumput yang hijau. Ya, di Israel enggak gampang. Bahkan pendiri Israel modern yang bernama Eban, Abba itu bapak ya. Abba itu bapak, tapi di kalangan internasional itu udah jadi sebutan. Jadi Mister Abba Eban. Abba itu padahal Mister juga ya, gitu ya. Tapi itu sudah sebutan umum. Ya, kita nyanyi Abba Bapa. Jadi Abanya bahasa Ibrani, bapaknya bahasa Indonesia kan gitu. Jadi Abba Eban itu salah satu pendiri negara Israel modern yang merdeka tahun 1948. Dia pernah berkata, untuk sepetak tanah hijau di Israel, ada 1000 petak tanah tandus dan cadas. Jadi bandingannya berapa saudaraku? 1:1000. Itu sedikit sekali. Ya, kita mengenal 1:10, 1:100, tapi ini 1:1000. Artinya untuk mencapai 1 petak padang rumput hijau, harus melewati 1000 petak tanah tandus, tanah gersang, bukit dan lembah, baru ketemu sepetak itu, saudaraku. Nah, saudaraku, bagaimana? Sulit buat si domba berjalan mengikut itu. Tuhan itu juga gembala yang akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tetapi kadang-kadang saudaraku perjalanannya itu loh gitu ya. Perjalanannya itu terlalu sulit. Ya. Perjalanan itu terlalu melelahkan. Kalau kita sih inginnya jalan selangkah 2 langkah ketemu rumput hijau. Jalan selangkah 2 langkah ketemu air yang tenang. Betul saudaraku? Kalau boleh milih, mau yang 1000 petak ketemu rumput hijau atau 1-2 petak saja? Jujur, saudara dikasih pilihan nih, tapi sama saya bukan sama Tuhan. Ya kita mau yang dekat, yang gampang. Itu saya. Mungkin juga itu saudara. Tapi ternyata enggak saudaraku. Untuk 1 petak rumput hijau diperlukan 1000 petak cadas, tanah tandus. Saudaraku, kadang-kadang perjalanannya itu melelahkan. Jauh. Saudaraku, Tuhan juga membawa kita ke tempat yang enak, yang nyaman. Tetapi banyak orang hanya mau rumput hijaunya saja, banyak orang mau air yang jernih dan tenang saja, hanya mau enaknya saja, tapi tidak mau sulitnya. Mau enaknya saja, nggak mau perjuangannya, mau hasilnya, tidak mau prosesnya, mau nikmatnya, tapi tidak mau membayar harganya. Mau mahkotanya tapi tidak mau pikul salibnya. Itu yang terjadi. Karena itu saudaraku, marilah kita mau belajar untuk mau pikul salib, ikut Tuhan. Karena Tuhan pasti menghentar kita ke padang rumput yang hijau. Amin.
Yang kedua, Tuhan adalah gembala yang menuntun umatnya. Ya, Tuhan adalah gembala yang menuntun umatnya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan adalah gembala yang menuntun umatnya. Siapa umatnya? Kita ganti saya. Oke? 2, 3. Tuhan adalah gembala yang menuntun saya. Ayat 3 dan 4. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara coba perhatikan baik-baik ayat ini. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Daud tidak berkata ia menuntun aku di jalan yang mudah. Ia menuntun aku di jalan yang rata. Tidak. Dia tidak berkata ia menuntun aku di jalan yang lurus. Tidak. Dia berkata ia menuntun aku di jalan yang benar. Jalan yang benar. Saudaraku, yang seperti apa sih jalan yang benar? Satu kali Soleman pernah menuliskan banyak jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Iya. Jadi saudaraku, kalau ada jalan belok-belok, ya saudara jangan protes. Karena kalau yang jalan belok itu terus diluruskan, akhirnya kita celaka. Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melalui. Lebar pintu, luas jalan, tapi menuju kebinasaan. Dulu ada lagu jalan sempit tapi indah, siapa yang ingat? Ayo. Di dalam dunia ada dua jalan, ya, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Ya, ada dulu hidup berglori, yang sekarang Tuhan berkati. Bagus juga diartikan langsung ya. Ini bapak-bapak dulu ngarang lagu simple aja saudaraku. Ya, saking simpelnya bapak-bapak sekarang bilang itu nyanyian sekolah minggu. Padahal itu nyanyian yang penuh arti ya. Ya. Ayat ini katakan lebar pintu, luas jalan, tapi menuju kebinasaan. Saudaraku, kita harus waspada memilih jalan. Ada jalan yang terlihat mudah, lebar, dan luas, tetapi menuju maut. Ikuti tuntunan Tuhan di jalan yang benar. Pengalaman Israel, saudaraku. Jarak antara Mesir, tanah Goshen, dengan Kanaan, berapa hari saudaraku? Yosua dan kawan-kawan mengintai 7 hari. Itu jaraknya saudaraku. Jarak tempuh 7 hari. Dari Israel, dari Mesir, tanah Goshen, sampai ke Kanaan. Lalu berapa lama orang Israel menjalaninya? 40 tahun. Kemana aja itu? Kenapa nggak langsung saja? Saudaraku, jalan lurus ternyata nggak selalu mulus buat hidup kita. Ingat saudaraku ya, jalan yang lurus tidak selalu mulus buat hidup kita. Orang Israel mengikuti tuntunan Tuhan, ternyata berputar. Harusnya ke sana, dia ke sana dulu. Mau ke Jakarta nih, dia mutar. Rupanya kita pikir salah, karena masuk tol harusnya ke kiri, ke kanan. Kanan kan Bitung. Ya. Ingat, tidak ada putaran di jalan tol. Artinya kita harus terus jalin. Nggak ada U-turn di jalan tol, nggak ada. Jadi kalau sudah jalan nih, bahaya. Kalau itu salah pilih. Kita akan jalan terus.
Kita pikir begitu, ternyata petanya Tuhan yang sudah dibuat, ya memang bukan ke kiri, ke kanan. Loh Tuhan, ini kan ke Bitung. Kalau kita kan protes gitu, ini bukan ke Jakarta. Tuhan cuma bilang gini, ke Jakarta juga bisa lewat. Kalau Tuhan bilang gitu ke saudara, terima enggak? Ya, kalau Tuhan bilang gitu, terima enggak? Ini udah jelas jalan ke Bitung Tuhan. Ini salah. Tuhan cuma bilang, ke Jakarta juga bisa lewat Bitung. Ya, saya masih ingat cerita di perjalanan. Saya tempuh perjalanan ini, saya kok jadi ingat cerita ini saudaraku. Saya tempuh perjalanan dari Medan ke Parapat itu 18 jam, muter lewat Siborong-borong, Sidikalang, dan seterusnya. Yang tadi kecelakaan itu. Karena sudah sore saudaraku. Jalannya enak tapi capek ini mata. Udah agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Terus, ini jalan masih panjang ya kata pendeta yang satu. Ya, memang begini jalannya. Saya belum pernah jalan sini. Saya juga belum. Terus saya bilang begini, ini jalan kalau diteruskan bisa nih sampai ke Makassar. Saya bilang. Masa iya? Bisa ini. Enggak, sampai Lubuk Linggau saya bilang. Bisa sampai Lubuk Linggau karena yang satunya cerita Lubuk Linggau gitu ya. Jadi di jalan kalau diterusin bisa sampai ke Lubuk Linggau. Protes mereka. Bilang nggak bisa sampai Lubuk Linggau ini. Ini sampai ke Makassar, ke Papua juga bisa. Si Om ada aja. Artinya jalan yang kita jalani itu bisa kemana aja. Saudara percaya nggak? Jalan antara Borong-Borong Parapat itu bisa sampai Lubuk Linggau. Bisa nggak Pak? Tetap bisa. Ya. Sampai Papua? Bisa. Jadi jangan pikir Tuhan itu salah netapin jalan saudara. Ya. Tuhan bisa bikin jalan ketika tidak ada jalan. Saudara punya lagu dong? Apa lagunya? Dia buka jalan saat tiada jalan. Bisa. Jalan yang buntu dia bisa buka. Jadi saudaraku, jangan, ya itu tapi kita kan biasanya protes ya. Tuhan, ini bukan jalan ke Jakarta, ini jalan ke Bitung, Serang, ke Sumatera. Tuhan cuma bilang, mau ke Jakarta bisa. Bisa lewat Bitung, bisa lewat Serang. Udah nih, udah lewat Bitung kan belok, keluar. Entah ke Kronjo, entah kemana gitu. Ya kan? Terus udah mau ke Jakarta nih lewat, udah di Priok sana, kan harusnya ke kanan lagi. Tuhan belokin ke kiri, Bekasi. Tuhan ini jalan ke Bandung. Tuhan cuma mau bilang, ke Jakarta juga bisa lewat Bandung. Akhirnya 40 tahun saudaraku. Saudara pernah mendapatkan sesuatu yang tadinya sudah di depan mata, ternyata tertunda bertahun-tahun, pernah? Perjalanan Israel. Perjalanan Israel. Berputar tapi tidak kesasar. Itu cara Tuhan memimpin. Karena Tuhan punya cara dan waktu yang tepat. Amin. Di jalan yang benar bukan berarti serba aman dan mudah. Tetap ada lembah kelam. Daud katakan tadi, sekalipun aku berjalan di lembah kelam. Loh, Pak Pendeta, kan di jalan yang benar. Iya, saya sudah di jalan yang benar. Tapi sama seperti orang lain mengalami kesulitan, kita juga mengalami kesulitan. Di jalan yang benar itu ternyata ada lembah kelam. Saya dulu dengan mengikuti ajaran pendeta senior saudaraku. Kalau ini jalan Tuhan, semua lancar. Kalau ini kehendak Tuhan, semua lancar. Ternyata dalam hidup ini tidak seperti itu saudaraku. Di jalan yang benar kan kehendak Tuhan, betul? Tapi ternyata saudaraku, Daud bilang ada lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Kan tadi Daud bilang, Tuhan menuntun di jalan yang benar.
Tapi ternyata ada kemungkinan, ada lembah kelam, ada hal-hal yang mengkhawatirkan, ada hal-hal yang menakutkan. Sampai Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Ada bahaya. Dalam perjalanan Daud yang berkata dituntun di jalan yang benar, ternyata ada bahaya, ada lembah kelam, ada rasa takut juga di sana. Nah, saudaraku, di jalan yang benar bukan berarti serba aman dan mudah. Tetaplah ada di lembah kelam, tetap ada bahaya di lembah kelam, ada rasa takut di lembah kelam, namun Daud dan kita semua yakin. Karena Daud juga mengalami dan berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Saudara, jalan orang benar, di jalan yang benar. Saya ulangi, jalan orang benar, di jalan yang benar. Mungkin melewati jalan-jalan sulit, melewati jalan terjal mendaki, melewati jalan curam menurun. Ada masa-masa yang begitu berat dan tak tertanggungkan dalam perjalanan orang benar. Tetapi saudaraku, tetaplah di jalan yang benar. Sebab ada Tuhan bersama kita, menuntun tiap langkah kita. Amin. Ya. Tadi nyanyian jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Ada satu kali saudaraku, ibu pendeta, dia pimpin Biston. Siapa yang tahu Biston? Biston itu biasanya di rumah-rumah dan doanya berlutut, saudaraku. Husuk gitu. Husuk. Terus dia nyanyi. Jadi biasanya bait pertama, kedua itu yang lain masih ini nyanyi apa ya? Kan nggak pakai ngomong. Ini zaman dulu, saudaraku. Jadi si ibu pendeta dia nyanyi aja. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya sinar bulan. Bener gak sih? Oh, saudara gak tahu lagunya, gak lucu jadinya ya. Lagunya kan diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Ini si pemimpin Biston ini nyanyinya apa sih? Diterangi oleh cahaya sinar bulan. Bener gak sih? Ya bener juga kalau jalannya malam. Karena Tuhan menuntun Israel kalau malam dikasih yang api, anggap itu sinar bulan. Nah, saudaraku, siang malam Tuhan menuntun kita, Tuhan menjaga kita. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan adalah gembala yang menjaga dan melindungi kita. Ini saudaraku. Daud menggambarkan hidup ini satu perjalanan panjang. Ya, ini saudaraku. Harus kita pahami, bahkan kita juga sudah menjalani, betul? Hidup ini adalah satu perjalanan panjang. Perjalanan jauh dan perjalanan yang melelahkan. Dan dalam perjalanan itu ada banyak bahaya. Ada juga musuh yang mengejar. Ingat saudaraku, dalam perjalanan yang panjang ini pasti melelahkan. Terlebih ada bahaya, ada juga musuh yang mengejar. Ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dan dengan minyak pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, Allah sebagai penyedia, God provide. Bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, tapi juga memenuhi segala kebutuhan kita, termasuk rasa aman dan nyaman, termasuk memuaskan dahaga jiwa kita. Itulah Tuhan yang adalah penyedia segala kebutuhan kita. Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik,
Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Untuk apa? Untuk memberi rasa nyaman, untuk memberi ketenangan, untuk memuaskan dahaga jiwa kita. Tuhan Yesus, gembala yang baik, menjaga dan melindungi kita, bahkan dia rela mati, disalib untuk saya dan saudara. Saudara-saudara, perlindungan dan rasa nyaman yang Tuhan atau yang gembala berikan, digambarkan Daud, begini saudaraku, dia bawa kita ke kemahnya. Kan seperti itu, engkau menyediakan hidangan di hadapanku. Di mana disediakan? Di kemahnya, ya, di kemahnya. Jadi dibawa mampir ke rumahnya, lalu disediakan hidangan, ya. Disediakan makanan. Kan lagi dikejar musuh, saudaraku. Hidup kita seperti dikejar musuh. Kita sudah lari capek, masih dikejar lagi. Tapi Tuhan bilang, singgah, masuklah ke rumahku. Nah, seperti sekarang saudaraku, di tengah perjalanan kita yang capek, kita singgah di rumah Tuhan, kita beribadah, ya. Disediakan hidangan, disediakan makanan. Makanan itu kan bukan hanya makanan jasmani. Hari ini kita makan firman Tuhan, kita minum firman Tuhan, itu bikin kita puas. Itu bisa mengubah keluh kesah menjadi sukacita. Itu bisa mengubah beban yang berat jadi ringan. Mungkin tidak hilang semua. Dan firman Tuhan itu menolong kita untuk melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang positif ketika kita dipenuhi dengan hal-hal yang gelap dan negatif. Saudaraku, Yesus sebagai gembala yang baik menyambut kita di kemahnya. Kita capek, kita lelah, tapi Yesus menyambut kita di kemahnya. Disediakan hidangan. Ketika kita lelah dan penat dalam perjalanan, kita bukan hanya disambut, tetapi disediakan hidangan agar kita bisa menikmati dan lepas dari semua kepenatan. Hidangannya itu bukan hanya soal jasmani. Kalau jasmani seperti poin 1 bikin kita kenyang, padang rumput yang hijau. Tapi hidangan yang di meja yang Tuhan sediakan, itu apa saja yang kita perlukan yang bisa memuaskan jiwa kita, yang bisa membuat kita ngerti bahwa Tuhan itu care, bahwa Tuhan itu perhatian, bahwa Tuhan itu peduli. Dia enggak biarkan kita capek terus. Kadang kita berlari mengejar. Yang kita kejar banyak hal dalam hidup ini. Sampai di negara kita ini punya pepatah, saudaraku, takkan lari. Ayo, anak muda tahu nggak takkan lari? Iya, anak muda nggak tahu ya? Iya, takkan lari di gunung dikejar. Mana ada gunung lari? Tapi saudaraku, kalau saudara cari dengan memaksakan diri yang saudara, apapun yang dikejar pasti lari. Saudara pernah mau tangkap ayam? Saudara kejar, lari dia. Jadi jangan kejar ayam, ambil jagung. Datang dia. Sediakan apa saudaraku? Makanan. Tuhan menyediakan makanan untuk memuaskan dahaga jiwa kita. Ini bukan soal jasmani saja, tapi soal rohani, soal kepuasan batin, ya, soal sejahtera. Saudaraku, ketika kita lari, kita capek, tapi Tuhan bilang masuklah ke rumahku. Ya. Berhentilah, jumpailah Tuhan.
Kapan seorang merasa puas batinnya? Waktu dia sibuk dengan segala sesuatu, waktu dia kejar segala sesuatu? Tidak. Waktu dia berhenti. Ya, dari kesaksian tadi, pemahaman itu didapat waktu berhenti. Waktu tidak sibuk dengan apapun juga. Dan di sanalah Tuhan berbicara, memberi penjelasan, memberitahu sampai kita bisa menerima apa yang Tuhan berlakukan. Kepuasan batin itu di sana. Kepuasan batin itu bukan waktu kita mendapat segalanya, tapi waktu kita memahami apa yang Tuhan berlakukan pada kita. Kita bisa makan sehidangan dengan Tuhan dan kita mengerti hatinya Tuhan. Saudaraku, karena itu jangan keluar dari kemah. Jangan keluar dari kemahnya Tuhan untuk mencari pertolongan. Karena di dalam kemah telah tersedia semua yang kita perlukan. Tetaplah berada di jalan yang benar. Tetaplah berada dalam kemahnya. Saudara, hidup memang tidak selalu seperti di taman bunga. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita mau. Tetapi ada Yesus yang selalu bersama kita. Bersama Yesus ada ketenangan, ada kedamaian. Yesus adalah gembalaku. Gembalaku yang baik. Dia selalu peduli dan memperhatikan kita semua yang mengalami persoalan. Dan dia selalu ulurkan tangan. Marilah datang kepadaku. Hai kamu yang lelah dan bertanggungan berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tinggallah di kemahnya, nikmatilah hidangan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Dan alamilah bagaimana Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita sama-sama berdiri. Gembala yang baik itu, Tuhan adalah yang gembalaku itu. Dia tidak membiarkan kita tersesat. Dia tidak membiarkan kita tidak punya masa depan. Tapi Dia menolong kita. Ada rancangan masa depan yang penuh harapan. Tapi kita harus ikuti jalannya. Relakan dirimu ketika dituntun Tuhan. Mungkin di jalan yang berbahaya. Relakan dirimu dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat dan penuh kasih. Mungkin melewati jalan terjal berbatu. Tuhan gak biarkan. Dia pasti tuntun sampai ke tujuan. Dia tidak pernah gagal. Dia bawa kita ke tempat yang berpadang rumput hijau.
dan air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kita, yang memuaskan hidup kita. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Kita angkat tangan kita. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan ref pujian ini. Nanti Bapak Temi pimpin kita dalam doa. Ku ada hati ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh dapat datang, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana Engkau senantiasa menjadikan gembala yang memimpin hidupan kami dari hari ke hari. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami serahkan seluruh hidupan kami ini untuk hari-hari yang akan datang. Engkau saja akan senantiasa menyertai dalam hidupan kami. Dan kami juga serahkan hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu ini Tuhan. Engkau saja yang akan bekerja dalam hidupannya agar supaya boleh dapat memimpin kami sebagai domba-dombanya
untuk senantiasa taat dan takut Amin. terhadap Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, kami kasih. serahkan doa pada pagi hari ini Haleluya. hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan yang telah memimpin kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, di perjalanan kami yang masih jauh, kami perlu tuntunan Tuhan. Kami perlu disambut Tuhan di kemah Tuhan setiap saat. Karena perjalanan ini melelahkan, kadang di luar kemampuan kami untuk menjalaninya. Tapi kami bersyukur ada Tuhan bersama kami. Ada tongkat dan gadanya Tuhan yang selalu menyertai kami. Beri kami kekuatan, kemampuan. Peliharakan kami senantiasa di jalan yang benar, sehingga kami bisa mencapai tujuannya Tuhan, di mana kami ditempatkan di padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir, memberkati korban, persembahan, baik itu untuk kas gereja, baik persepuluhan, juga untuk persiapan Paskah. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu, mereka telah memberi dengan tulus dan cinta kepada Tuhan dan kepada pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat, jaga dan lindungi, juga di hari-hari libur panjang, biar Tuhan tetap berikan kami sukacita, damai sejahtera, dan biarlah kami selalu memuliakan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.